Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Dirmanita dari kelas 10B Farmasi nomor absen 15. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 2 tentang dasar-dasar kefarmasian. Yang pertama, pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk, baik untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Peran obat ada 7. Yang pertama, menetapkan diagnosis. Yang kedua, untuk mencegah penyakit. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Yang keempat, untuk memulihkan kesehatan. Yang kelima, untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Yang keenam, meningkatkan kesehatan. Dan yang terakhir, untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya ada penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan. Menurut kegunaan, 1. Untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan mendiagnosis. Yang kedua, penggolongan obat menurut cara penggunaan, yaitu pemakaian luar dan pemakaian dalam. Yang ketiga, menurut cara kerja. Ada obat lokal yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Dan ada sistematik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Yang keempat, menurut sumber. Menurut sumber, yang pertama ada tumbuhan, ada hewan, mineral, sintesis, dan mikroba, fungi atau jamur. Yang kelima, menurut sediaan. Ada bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, dan supositoria. Yang keenam, menurut proses fisiologi dan biokimia dalam tubuh. Selanjutnya tentang penggolongan obat menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Yang pertama ada obat bebas, yaitu obat yang dapat diperoleh secara bebas dan tidak membahayakan jika pemakaian dalam dosis yang tidak dianjurkan. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari pabrik atau produsen. Yang ketiga ada obat keras, yaitu obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendefinisikan, dan lain-lain tubuh manusia. Obat berada baik dalam substansi maupun tidak. Yang keempat ada obat wajib apotek atau OWA, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Penggolongan obat narkotika. Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Yang kedua, narkotika golongan 2 berkhasiat mengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi ketergantungan yang tinggi. Narkotika golongan 3 berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi ketergantungan yang rendah. Ketentuan resep obat narkotika. 1. Hanya dapat dengan resep dokter. 2. Resep tidak boleh diulang. Setiap kali harus ada resep baru. Yang ketiga, resep narkotika yang berupa obat suntik, jumlah ampul yang diminta angka sesuai harus dilengkapi dengan tulisan untuk menghindari pemalsuan. Yang keempat, ada beberapa narkotika yang sekarang tidak lagi diberikan untuk terapi dan tidak pernah lagi diresepkan, seperti kokain, heroin karena bahayanya terlalu besar, tetapi morfin masih banyak penggunaannya, terutama sebagai alat paliatif pada nyeri yang sangat, seperti pada kanker terminal.
Yang kelima, apotek yang menerima atau membuat resep yang mengandung semua jenis narkotika wajib melapor ke kantor wilayah kesehatan tentang jumlah, macam obat yang diberikan atau pengeluaran setiap bulan. Yang keenam, sisa dari setiap jenis bahan pada akhir bulan juga dilaporkan. Selanjutnya tentang pemesanan sediaan narkotika menggunakan surat pemesanan narkotik yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotik atau APA. Pemesanan dilakukan ke PT Kimia Farma Trade and Distributor dengan surat pesanan khusus narkotika rangkap. Next, tentang peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lanjutnya, tentang penerimaan narkotika dari PBF harus diterima oleh APA atau dilakukan dengan sepengetahuan APA. Selanjutnya, penyaluran narkotika. Importir, eksportir, pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan semua penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, harus memiliki surat khusus penyaluran narkotika. Selanjutnya tentang penyerahan narkotika. 1. Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, puskesmas, apotik lainnya, balai pengobatan, dokter, dan pasien. Rumah sakit, apotik, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilakukan dalam hal 1. Menjalankan praktek dokter dan diberi melalui suntikan. 2. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan. 3. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik. Selanjutnya tentang penyimpanan narkotika. Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, perdagangan besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi, pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan khusus. Dinding terbuat dari tembok dan hanya mempunyai satu pintu dengan 2 buah kunci yang kuat dengan merek yang berlain. Langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi. Dilengkapi dengan lemari besi serta harus mempunyai kunci yang kuat. Apotik dan rumah sakit harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika dengan persyaratan sebagai berikut. Harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat, tidak boleh terbuat dari kaca. Harus mempunyai kunci yang kuat. Dibagi 2 bagian, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Pelaporan narkotika. Laporan dibuat secara rutin setiap bulan oleh pabrik, PBF, dan rumah sakit yang dikirim atau ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Madya atau Kabupaten atau Dati 2 dengan tembusan kepada Kepala BPOM setempat dan arsip yang bersangkutan. Seperti contoh yang tertera pada presentasi. Selanjutnya tentang pemusnahan narkotika dilakukan 1. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan tidak dapat digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, kadaluarsa. Ketiga, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berkaitan dengan tindakan pidana. Pemusnahan narkotika dilakukan oleh orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang, dan membuat berita acara pemusnahan yang memuat antara ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ada nama pemegang izin khusus, APA atau dokter. Ada nama saksi, 1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan atau institusi yang bersangkutan.
Ada nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. Ada cara pemusnahan. Ada tanda tangan penanggung jawab apotik atau pemegang izin khusus dari dokter atau pemilik narkotik dan saksi-saksi. Selanjutnya tentang obat golongan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berupa zat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat atau PSS yang menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas dan perilaku. Untuk psikotropika, penandaan yang digunakan sama dengan pendanaan obat keras karena psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya di bawah Ordonansi Obat Keras STBL 1949 nomor 419 hanya karena efeknya dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika juga dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan 1 memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan tanpa diberi dengan resep, kecuali khusus untuk penelitian. Golongan 2 boleh diresepkan tetapi harus disadari bahwa obat ini mempunyai potensi ketergantungan yang kuat, apalagi diberikan dalam jangka waktu yang lama. Golongan 3 boleh diresepkan tetapi berpotensi ketergantungan yang sedang. Golongan 4 sebagian besar obat ini adalah obat depresan SSP. Next, pemesanan psikotropika dengan pemesanan rangkap 2 diperbolehkan lebih dari satu item obat dalam satu surat. Boleh memesan ke berbagai PBF. Penerimaan psikotropika dari PBF harus diterima oleh APA. Dengan sepengetahuan APA, apoteker akan menandatangani faktor tersebut setelah sebelumnya dilakukan penjajakan dengan surat pemesanan. Peredaran psikotropika. 1. Penyaluran dan penyerahan. Pemusnahan psikotropika dilakukan sama dengan pemusnahan narkotika. Pemusnahan psikotropika dilakukan dalam hal 1. Berhubungan dengan tindak pidana. 2. Diproduksi tanpa memenuhi standar. 3. Kadaluarsa. 4. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi farmasi, atau produk antara produk rahan atau produk yang mengandung epedrine, argometrine, dan lain-lain. Selanjutnya tentang jenis obat dan bahan obat. Jenis obat yang bahan obat ditulis di belakang R pada resep dan berupa obat baku, obat paten, obat jadi, ataupun obat cairan yang merupakan komposisi sendiri dari dokter yang menulis resep. Obat paten. Keuntungan obat paten yaitu dokter cepat menulis resep, tidak lama menunggu obat di apotik. Kerugian obat paten yaitu relatif mahal, merupakan produk kombinasi dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Obat jadi atau preparat standar mempunyai keuntungan dan kerugian yang sama dengan obat paten, kecuali harga yang mungkin jauh lebih murah. Obat menurut komposisi dokter sendiri yang memiliki keuntungan dapat memberi terapi individual pada pasien. Selanjutnya obat racun. Bahan obat yang relatif tidak beracun apabila obat tersebut memiliki dosis yang aman dan relatif besar. Bahan obat yang sudah pasti beracun apabila obat tersebut memiliki dosis aman yang relatif kecil. Selanjutnya tentang cara dan waktu penggunaan obat yang tepat. Contoh waktu penggunaan obat yang tepat yaitu sebelum makan, sesudah makan, sedang makan, malam atau sebelum tidur, pagi hari, dan sesudah BAB. Tanggal kadaluarsa obat
atau expired dicantumkan pada wadah yang setelah tanggal atau waktu tertentu keamanan pemakaiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Bila kadar luas sesuatu obat tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan. Cara menyimpan. Bahan obat yang rusak atau basah karena kelembaban udara harus disimpan dalam wadah kedap atau wadah yang udaranya kering. Bahan obat yang rusak karena suhu harus disimpan sesuai dengan petunjuk cara penyimpanan. Obat yang dirusak oleh cahaya sinar matahari, terutama sinar UV, harus disimpan dalam wadah yang tidak tembus cahaya UV. Obat-obat beracun harus disimpan dalam lemari terkunci. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.